Suspensi adalah salah satu komponen mobil yang digunakan untuk menyerap getaran. Getaran tersebut terjadi ketika mobil berjalan dan suspensi inilah yang berfungsi untuk menyerapnya. Sistem suspensi ini juga berfungsi untuk menjaga kenyamanan saat mobil digunakan berkendara. Cara kerja sistem suspensi yaitu sebagai komponen penghubung roda dan bodi kendaraan. Komponen ini memiliki kekuatan elastis yang membuat bodi mobil tidak terpengaruh pada gerakan yang dihasilkan tiba-tiba oleh roda. Sistem ini memiliki bagian utama berupa pegas yang terbuat dari baja elastis. Elastisitas yang dimiliki oleh pegas digunakan untuk meredam seluruh getaran yang dihasilkan roda karena permukaan jalan. Suspensi sendiri bekerja sebagai penghalang benturan roda dengan bodi mobil. Suspensi berfungsi untuk meredam tekanan yang dihasilkan dari permukaan jalan, seperti ketika melewati polisi tidur, jalan berlubang, maupun jalan yang tidak rata dan berbatu. Suspensi akan mengayun ke atas dan ke bawah untuk meredam getaran pada bodi sehingga tidak terasa sampai kabin. Selain meredam tekanan dan getaran, suspensi juga berfungsi sebagai penyeimbang. Suspensi membantu menyeimbangkan dan menopang bodi mobil baik saat mobil maju maupun diam. Yang berikutnya adalah komponen sistem suspensi. Pegas menjadi komponen yang sifatnya sangat penting dalam sistem suspensi mobil. Fungsi utama dari pegas yaitu menyerap berbagai getaran atau kejutan yang dihasilkan dari gesekan antara roda-roda mobil dengan jalan, supaya bisa diteruskan pada mobil. Pegas juga mampu menambah atau meningkatkan kemampuan cengkraman roda pada jalan, sehingga para penumpang bisa berada di dalam mobil dengan sangat nyaman. Jenis pegas yang ada dalam sistem suspensi seperti pegas kecil, daun, dan batang torsi. Shock absorber atau peredam kejut adalah komponen suspensi yang bisa membantu dalam meredam oksilasi atau gerakan naik turun yang ditimbulkan oleh pegas saat sedang menyerap getaran. Pada sebuah shock absorber terdapat sebuah cairan yang sering disebut dengan minyak shock absorber. Minyak inilah yang akan bekerja untuk melakukan penyerapan oksilasi yang dihasilkan oleh pegas melalui tahanan aliran minyak pada bagian lubang yang kecil pada saat piston bergerak di dalam silinder pada shock absorber. Tipe shock absorber dibedakan berdasarkan cara kerja, konstruksi, dan medium kerjanya. Ball joint adalah komponen dari sistem suspensi yang berfungsi untuk menerima beban lateral atau horizontal dan akan berguna sebagai sumbu putar saat kendaraan tersebut hendak berbelok arah. Ada dua jenis ball joint yang paling umum, yaitu lower dan upper. Dalam satu ball joint terdapat sebuah minyak yang berguna untuk melumasi bagian yang saling bergesekan satu sama lain. Ketika Anda memakai ball joint dengan tipe melodium disulfide lithium, maka diperlukan penggantian minyak pada interval tertentu. Namun saat memakai ball joint bertipe dudukan, maka tidak perlu melakukan penggantian minyak. Stabilizer bar adalah komponen dalam suspensi mobil yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan bodi mobil saat berbelok. Ketika mobil dibelokkan, maka akan terjadi gaya sentrifugal, yaitu gerakan perputaran benda untuk dalam terlempar ke bagian luas lintasan. Bumper juga termasuk dalam komponen dalam suspensi mobil. Bumper terdiri dari berbagai komponen lain di dalam seperti bonding dan rebounding bumper yang terpasang untuk melindungi berbagai komponen penting lainnya. Lateral control rod merupakan salah satu komponen yang tidak bisa dianggap remeh. Perannya dalam sebuah mobil dan komponen ini pasti ada di semua jenis mobil. Pemasangan lateral control rod merupakan salah satu komponen yang tidak bisa dianggap remeh. Perannya dalam sebuah mobil
dan komponen ini pasti ada di semua jenis mobil. Pemasangan lateral control rod bisa dilakukan di antara axle dan bodi mobil. Upper dan lower arm adalah bagian dari sistem suspensi mobil yang kerjanya menghubungkan antara bodi mobil dengan bagian knuckle arm. Karena rodanya terpasang di bagian knuckle arm, pada dasarnya tidak semua suspensi depan mobil memiliki upper arm, karena ada juga yang memakai lower arm. Strut bar adalah salah satu komponen dalam sistem suspensi yang memiliki fungsi buat menahan lower arm, supaya kemiringan roda depan dapat terjaga dengan baik pada bagian sistem kemudi. Maka setir bisa berbalik dengan sendirinya pada saat posisi mobil sedang lurus sesudah berbelok. Knuckle arm menjadi salah satu komponen dalam suspensi yang ada pada bagian depan roda mobil dan kerjanya akan berputar secara terus-menerus pada poros spindle dan berasal dari knuckle arm. Komponen knuckle arm akan dihubungkan dengan lower arm melalui ball joint. Ada dua tipe suspensi, yaitu suspensi rigid dan independen. Karakteristiknya antara lain, suspensi rigid adalah gerakan salah satu roda mempengaruhi roda yang lain. Konstruksi sederhana, perawatan mudah. Gerakan pemegasan sedikit mempengaruhi geometri roda. Memerlukan ruang pemegasan yang besar, titik berat kendaraan tidak dapat rendah, massa tak berpegas atau aksel roda berat. Dan yang suspensi independen, gerakan salah satu roda tidak mempengaruhi roda lain, membutuhkan sedikit tempat, jarak roda dan geometri roda berubah saat pemegasan, titik berat kendaraan dapat rendah, pegas dapat dikonstruksi lembut, konstruksi gak rumit.